Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya? Hari ini kita akan belajar tematik 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Good, kalian anak hebat, selalu siap untuk belajar. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik 1 subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 tentang yang pertama yaitu hewan vertebrata. Yang kedua hewan avertebrata. Yang ketiga ciri-ciri hewan vertebrata. Yang keempat ciri-ciri hewan avertebrata. Dan yang terakhir adalah gambar ilustrasi. Baik, yang pertama itu kita akan membahas pengertian hewan vertebrata. Apa sih hewan vertebrata itu? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, yaitu tulang yang berruas-ruas dan berderet dari leher menuju punggung hingga ekor. Contohnya adalah kelinci. Kelinci ini termasuk jenis hewan vertebrata karena kelinci memiliki tulang belakang. Kelinci memiliki organ gerak kaki yang fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Selanjutnya ada hewan avertebrata. Apa itu hewan avertebrata? Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya apa ya? Contohnya adalah siput. Siput salah satu hewan avertebrata karena siput tidak memiliki tulang belakang. Organ gerak siput yaitu kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Fungsi utama kaki perut itu untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, sekarang apakah kalian bisa membedakan antara kelinci dengan siput? Ya, kelinci dengan siput itu memiliki beberapa perbedaan. Selain keduanya berbeda jenis hewan, kelinci termasuk hewan vertebrata, sedangkan siput termasuk hewan avertebrata. Kelinci dapat bergerak dengan lincah, berlari dan meloncat, sedangkan siput bergerak sangat pelan. Itulah perbedaan dari kedua hewan tersebut. Selanjutnya, apa ciri-ciri hewan vertebrata? Ciri-ciri hewan vertebrata yaitu bentuk tubuhnya simetri bilateral. Hewan vertebrata ini memiliki kulit yang tersusun atas lapisan epidermis dan endodermis. Lalu hewan vertebrata memiliki tulang tengkorak dan ukuran otak yang relatif besar. Lalu hewan vertebrata memiliki tulang belakang. Lalu yang kelima memiliki tulang penyokong tubuh yang disebut kolumna vertebralis. Lalu yang keenam, hewan vertebrata ini tubuhnya lengkap, yaitu terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Yang ketujuh, hewan vertebrata seluruh organ tubuhnya, terutama organ reproduksinya, sudah berkembang dengan baik.
Lalu yang ke-8, hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah yang tertutup. Artinya, darah mengalir di dalam pembuluh darah. Lalu yang ke-9, hewan vertebrata memiliki sistem pencernaan memanjang dari mulut ke anus. Lalu yang ke-10, sistem endokrinnya dapat menghasilkan hormon. Dan yang ke-11, zat sisa metabolismenya dikeluarkan melalui ginjal. Itulah beberapa ciri hewan vertebrata yang harus kita ketahui. Selanjutnya, ada ciri-ciri hewan avertebrata, yaitu yang pertama, hewan avertebrata ini memiliki rangka tubuh yang terletak di luar. Lalu yang kedua, hewan avertebrata ini memiliki susunan saraf di bawah saluran pencernaan. Lalu yang ketiga, hewan avertebrata memiliki sistem sirkulasi avertebrata khusus. Yang keempat, hewan avertebrata ini memiliki sel multiseluler. Dan yang kelima, hewan avertebrata ini memiliki tubuh radial dan bilateral. Dan yang keenam, hewan avertebrata memiliki sistem ekskresi yang masih sederhana. Itulah ciri-ciri hewan avertebrata yang harus kita ketahui. Jadi, kalian sudah tahu kan ciri-ciri hewan vertebrata dan avertebrata? Bagus, kalian memang anak yang hebat. Kita lanjut ya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi itu apa ya? Gambar ilustrasi adalah sebuah gambar yang bisa mewakilkan atau menjelaskan suatu keadaan, cerita, atau uraian. Gambar ilustrasi memiliki 4 corak, yaitu yang pertama ada corak realis, yang kedua ada corak karikatur, yang ketiga ada corak kartun, dan yang keempat ada corak dekoratif. Corak realis. Corak realis adalah gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, maupun tata letaknya. Contohnya seperti lukisan pada gambar berikut ini. Lukisan ini disebut ragam ilustrasi yang memiliki corak realis karena dibuat sesuai dengan keadaan aslinya. Lalu yang kedua ada corak karikatur. Corak karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Contohnya seperti gambar berikut. Ya, ini adalah contoh gambar ilustrasi yang bercorak karikatur. Biasanya corak karikatur ini memiliki karakter yang lucu dan aneh. Bahkan, gambar karikatur ini bisa mengandung kritikan maupun sindiran. Lalu yang ketiga, ada corak kartun. Kartun adalah gambar yang berfungsi menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh, hewan, atau manusia. Contohnya seperti gambar berikut. Ya, kartun Tom and Jerry yang menceritakan tentang dua hewan, yaitu tikus dan kucing yang selalu bertengkar. Dan tak jauh juga dari humor, sehingga membuat para penontonnya menjadi terbawa suasana kelucuan mereka.
Dan yang keempat ada corak dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya tetapi tanpa menghilangkan dari ciri khasnya. Contohnya yaitu seperti gambar berikut. Ya, ini adalah salah satu contoh gambar yang bercorak dekoratif, yaitu gambar kupu-kupu. Walaupun tidak seperti gambar aslinya, namun ciri khasnya tetap ada, yaitu kupu-kupu yang memiliki sayap yang indah dan warna sayap yang menarik. Itulah 4 corak gambar ilustrasi yang harus kita ketahui. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang mungkin kalian dapat mencari tahunya di internet. Apakah kalian sudah paham untuk materi pagi ini? Hebat. Sekian materi yang Ustazah sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.